Selamat datang di program studi Magister Manajemen Telkom University. Program studi Magister Manajemen merupakan program studi yang berstandar internasional yang melahirkan calon pemimpin masa depan yang berprestasi dan juga berintegritas tinggi serta unggul dalam bersaing pada era digital. Didirikan pada tahun 1990, Magister Manajemen Telkom University dikenal dengan nama MBA Bandung. Di awal kehadirannya, program studi Magister Manajemen merupakan yang pertama dan satu-satunya di Kota Bandung. Hingga tahun 2013, telah mengalami 4 kali perubahan nama dan kini resmi berubah menjadi Magister Manajemen Telkom University setelah bergabung 4 institusi besar di bawah naungan Yayasan Pendidikan Telkom. Sebagai lembaga pendidikan, kami memiliki visi menjadi program studi berstandar internasional dalam bidang manajemen dan bisnis berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis teknologi digital serta berkontribusi pada pengembangan ekonomi sosial masyarakat pada tahun 2023. Dan untuk mencapai visi tersebut, kami berkomitmen menghasilkan lulusan menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang manajemen bisnis berbasis digital yang berstandar internasional melalui kolaborasi inovatif bersama pemerintah, industri, media, dan komunitas yang berkontribusi secara luas bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam hal mutu, efektivitas, dan kualitas program pengajaran serta proses pembelajaran, Magister Manajemen Telkom University telah memperoleh pengakuan berskala nasional dan internasional, terbukti dengan telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT, Alliance of Business Education and Scholarship for Tomorrow ABES 21, serta ISO 20001-2018. Magister Manajemen Telkom University menerapkan sistem metode belajar studi kasus yang didukung oleh tim pengajar berkompetensi tinggi serta berpengalaman, tergambar dari banyaknya dukungan profesor dan doktor dari berbagai disiplin ilmu. Hai, saya Siska Noviaristanti PhD. Semangat pagi, saya Dr. Palti Marulitua Sitorus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ratri Wahyuning Tias. Semangat pagi. Halo, nama saya Insinyur Dodi Tricahyono MM PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Astri Gina. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Profesor Dr. Heru Dugiman. Hai, semangat pagi. Saya Dr. Dian Indiati, SHSE MSI. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dr. Maya Arianti. Hai, nama saya Anissa Firly. Halo, saya Dadan Rahadian. Hai, saya Indrawati. Hai, saya Riko Hendrawan. Hai, saya Heri Rawan. Hai, saya Gandang Ramantoko. Saya Edi Wicara. Kita udah nyoba ini, di rekrutmen sistem ini, robotik atau AI gitu ya, Artificial Intelligence itu kita pakai. Berikut petikan wawancara eksklusif jurnalis CNBC Indonesia, Tito Bosnia bersama Direktur Utama Angkasa Pura II berikut ini. Kita tidak lagi hanya sekedar fokus di hard infrastructure saja, tapi kita juga mulai mengembangkan kombinasi antara hard infrastructure dan soft infrastructure. Proses belajar mengajar dengan metode tersebut mampu mengembangkan potensi diri serta meningkatkan kemampuan eksplorasi dan analitikal mahasiswa dalam pemecahan sebuah masalah. Kami memberikan kesempatan kepada putra-putri bangsa untuk menjadi the next future digital business leader melalui beberapa pemilihan kelas serta program peminatan yang dapat disesuaikan dengan preferensi mahasiswa sehingga mampu menunjang karir profesional dalam berbagai bidang pekerjaan. Dalam mendukung seluruh kegiatan akademik tersebut, kami menyediakan sarana dan prasarana terbaik.
kami berkomitmen untuk terus mengembangkan fasilitas penunjang kegiatan akademik agar tercipta suasana belajar yang nyaman dan kondusif. Magister Manajemen Telkom University menjalin kerjasama dengan perusahaan dalam dan luar negeri untuk memperkuat sinergi antara akademisi dengan pelaku industri. Sebagai perguruan tinggi, kerjasama ini akan memberikan banyak manfaat, khususnya bagi kesiapan mahasiswa dalam menghadapi segala perubahan yang terjadi di berbagai bidang industri. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan beberapa lembaga pendidikan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia serta kelancaran alih ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Setiap tahunnya, dosen dan mahasiswa Magister Manajemen Telkom University secara konsisten menghasilkan publikasi ilmiah berskala nasional dan internasional. Selain itu, pengabdian kepada masyarakat juga selalu dilakukan sebagai bentuk kontribusi pada negeri sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillah kita kembali lagi bertemu di dalam rangkaian acara webinar series online. Adalah bagaimana mencegah pandemi COVID ini muncul atau mencegah pasar menjadi klaster lah kira-kira begitu. Magister Manajemen Telkom University banyak melahirkan lulusan-lulusan terbaik yang tersebar di berbagai profesi, meliputi akademisi maupun praktisi di dalam dan luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setianto Hantoro. Saya adalah alumni Magister Manajemen TELU tahun 2003 yang pada saat itu bernama Sekolah Tinggi Manajemen Bandung. Saya saat ini bekerja sebagai CEO atau Direktur Utama dari Telkomsel. Pengalaman saya berkuliah di TELU yang pada saat itu bernama Sekolah Tinggi Manajemen Bandung memberikan pengetahuan dan pengalaman terutama dalam hal pemecahan masalah. Nah, jadi kepada adik-adik yang akan mendaftar ke TELU, saya rasa kalian akan memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang sama berharganya dengan saya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rima Afriani Kusmadewi. Saya merupakan alumni Koop 8 Telkom University. Saat ini saya aktif sebagai pengajar di beberapa universitas, salah satunya adalah Universitas Telkom. Selain menjadi pengajar, saya juga aktif menjalankan beberapa bisnis, salah satunya adalah bisnis wedding organizer. Kesan-kesan saya selama kuliah di adalah skill atau kemampuan negosiasi, teknik presentasi, dan public speaking saya sangat terasah. Hal itu semua dapat saya lakukan dan diaplikasikan di beberapa bisnis yang saya jalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaji Ahmad Sarjana. Sebagai lulusan dari Bistel Angkatan 1 IM Telkom atau sekarang adalah Telkom University, sangat bangga terhadap apa yang telah dicapai oleh sekolah ini. Betapa bahwa saya yang memang dari dunia bisnis bisa memperoleh suatu pengayaan dengan banyak teori-teori akademis di bidang bisnis telekomunikasi terbaru, karena pengajarnya adalah terdiri dari para akademisi, juga dari praktisi, dan juga bahkan regulator-regulator yang sangat cocok dalam dunia yang sangat bersaing ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Ferdi Febrian. Saya adalah alumni dari program Magister Management Telkom University. Saat ini kesibukan saya sebagai seorang konsultan di salah satu perusahaan advertising agency terbesar Indonesia, Publicis Group Indonesia. Selain itu juga saya juga membangun satu bisnis kecil bersama keluarga saya, bersama istri saya di bidang kuliner. Dengan ilmu yang saya dapatkan di Telkom University, banyak sekali hal yang membuat saya lebih bisa memaksimalkan dalam menstrukturkan cara berpikir dan menstrategikan satu pola komunikasi, bagaimana mengkomunikasikan our school of thought kepada audiens, bagaimana kita menstrukturkan cara kita berpikir dan menjual sebuah konsep marketing. Demi terciptanya pemimpin masa depan terbaik, Magister Manajemen Telkom University berkomitmen untuk terus mengembangkan kompetensi dan kualitas.
menghasilkan inovasi-inovasi terbaru dalam mendukung kemajuan ilmu pengetahuan di bidang manajemen bisnis berbasis teknologi digital, serta bersinergi untuk membuat perubahan bagi bangsa Indonesia dan dunia. Kita bisa bertemu kembali di acara Bisnis Seminar Series yang merupakan acara kolaborasi dari beberapa MM di Indonesia, yaitu MM UPN Veteran Jakarta, UNIR, kemudian Universitas Surabaya, Universitas Brawijaya, UI, UII, Unika Sugija Pranata, Unika Atmajaya, Universitas Lampung, UMY, Universitas Jambi, Unpar, UNS, Unsri, USU, dan Universitas Terbuka, serta Telkom University. Dan Alhamdulillah hari ini sudah hadir Pak Dr. Bambang Budiono selaku Senior General Manager Telkom Corporate University. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Bambang? Sehat? Alhamdulillah. Baik. Sehat terus ya Pak ya? Alhamdulillah. Pak Bambangnya dari dulu bareng Pak Bambang gitu-gitu aja nih. Selalu ceria dan terlihat muda. Ya, baik Pak Bambang, alhamdulillah di sini sudah hadir 69 peserta dari 160 yang sudah mendaftar ke kami ya. Di kami itu alhamdulillah sudah hadir dari beberapa universitas, udah dari Universitas Surabaya, udah dari UPN Veteran Jakarta, Sriwijaya, Airlangga, Maranatha, Universitas Bengkulu, IPB, ITB, Universitas Lampung, STY Sultan Agung, UIN Medan, Universitas Andalas, Universitas Bung Karno, Budi Luhur, Mercu Buana, dan Universitas Pelita Bangsa, dan tak lupa juga dari MM Telkom University. Mudah-mudahan pesertanya naik terus seiring berjalan waktu ya. Baik, hadirin semua yang sudah hadir, selamat datang di acara kali ini. Terima kasih sudah hadir. Hari ini kita akan di bisnis seminar series kali ini kita akan membahas mengenai nurturing great talent ya. Jadi dalam rangka digital transformation. Sebagaimana kita ketahui, digital transformation it's not only about digital technology, tapi di dalamnya ada talent-talent yang diperlukan agar teknologi yang digunakan perusahaan itu, ya, terutama teknologi digital itu bisa berjalan baik strateginya, ya, pelaksanaannya. Dan hari ini Pak Bambang Budiono ini orang yang tepat ya untuk bercerita mengenai bagaimana menurturing great talent, karena beliau itu latar belakangnya tidak hanya dari praktisi tapi beliau juga akademisi. Beliau sebelumnya adalah dosen juga di Institut Manajemen Telkom ya Pak, sebelum berubah menjadi Telkom University, dan kemudian beliau kembali lagi ke Telkom. Jadi untuk Ibu Bapak semuanya sekedar informasi, Telkom Corporate University ini berbeda dengan Telkom University. Mungkin sebagian ada yang mengira sama karena mirip-mirip ya Telkom University dan Telkom Corporate University. Jadi Telkom Corporate University ini adalah bagian dari PT Telkom di mana pusat pembelajaran Telkom Group itu adanya di situ, di Telkom Corporate University, baik untuk leadership ya, untuk calon-calon pimpinannya Telkom Group, juga untuk talent-talent karyawan-karyawan ada di sana. Jadi ini merupakan bagian dari PT Telkom, dan beliau kalau kita lihat di sini dari profilnya, beliau juga doktor di manajemen, lulusan doktor manajemen sains Pajajaran University. Tahun berapa Pak? 2014 ya kalau saya nggak salah ya? 2014. Lupa. 2014. Jadi udah lulus doktor langsung balik ke Telkom ya Pak ya? Padahal seharusnya udah dokter tetap di Telkom University nih Pak. Iya. Sudah banyak achievement yang beliau dapatkan
mendapatkan ya, di situ kita bisa lihat di profile 2019 Telkom Corpu won Gold Award in Global Council for Corporate University for Best Overall Corporate University kategori. Dan ini merupakan peningkatan ya Pak, karena 2017 itu dapatnya won silver award ya Pak ya, alhamdulillah, kemudian mendapatkan gold. Di 2019 beliau juga sebagai chief organizer BUMN Great Leaders Camp with CEOs BUMN participants, dan di 2018 mendapat International Accreditation on Corporate Learning Improvement Process held by EFMD, European Foundation Management Development. Dan di experience-nya ya beliau sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Bergabung di Telkom tahun berapa nih Pak? Sudah tua banget. 25 tahun lebih ya Pak? Lebih, 32 tahun. Wah, Masya Allah, 32 tahun di Telkom ya. Terakhir bisa kita lihat ini pindah-pindah Pak ya, Telkom, kemudian ke Institut STMB Telkom ya Pak ya, terus ke IM Telkom, kemudian ke YPT, kemudian balik lagi ke Telkom dan bergabung di Telkom Corporate University. Ya, baik Ibu Bapak semua peserta yang sudah hadir di Zoom ini, tanpa banyak panjang lebar lagi, akan saya segera serahkan materinya kepada Pak Bambang. Nanti Pak Bambang akan menyampaikan 45 menit materi, setelah itu akan ada sesi tanya jawab. Sebelum sesi tanya jawab dimulai, silakan Ibu Bapak jika ada pertanyaan ya, menulis pertanyaannya di chat. Ya, nanti bisa kami tampilkan ketika kita sudah masuk sesi tanya jawab. Begitu ya Pak Bambang ya? Ya. Ya, baik Pak Tias bisa tolong di-share ya materinya Pak Bambang? Atau dari saya aja biar ini. Oh, dari share screen aja, share screen. Oh, dari Bapak aja. Ya, share screen. Oke, baik silakan Pak. Sudah di share screen ya? Oke, ya, share screen. Share screen supaya nggak ngerepotin Mas Tias. Sudah kelihatan? Ya, sudah kelihatan Pak. Oke, kalau sudah kelihatan, baik. Mungkin di ini Pak, apa namanya, di apa sih namanya tuh, di full screen. Ya, full screen. Ini saya sudah full screen. Full screen. Kok belum ini ya? Oh, di kita belum kelihatan. View full screen. Pakai yang bawah itu. Nah, enter full screen itu Pak. Oke, ya. Nggak kelihatan. Ya. Oke, sudah full screen ya? Sudah, ya. Silakan, mangga Pak Bambang. Mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Kalau di Telkom itu semangatnya selalu semangat pagi. Untuk teman-teman semua, untuk Ibu Dr. Siska yang sahabat saya lama dan teman-teman semua di MM-nya Telkom Uni sebagai penyelenggara, terus kemudian para peserta sharing sore ini yang tadi saya lihat dari berbagai universitas, ada dari Jakarta, dari Bandung, dari Surabaya, Bengkulu, Medan, Padang, terus mana lagi tadi? Banyak sekali yang saya tidak sebut satu persatu, cukup banyak. Alhamdulillah sore ini kita semua berkesempatan untuk bertemu, bertatap muka walaupun lewat virtual, lewat Zoom, atau sekali-sekali nanti pakai CloudX, produknya Telkom ya Bu Siska ya, dalam acara sharing judulnya adalah Nurturing Great Talent. Tadinya memang saya juga ketika ditawarin oleh Bu Siska untuk pembicara di sini, saya juga bilang Bu Siska, Bu, nggak ada yang lain itu selain saya. Saya bilang barangkali ada yang lain yang lebih layak, karena saya sudah lama, walaupun hari-hari
masih sering diminta ngajar, tapi sudah lama tidak di sekolahan lagi, walaupun namanya Telkom Corporate University. Untuk yang belum begitu ngeh apa itu Corporate University itu adalah suatu, kalau dikatakan di definisi, adalah sebuah strategic tool untuk mengakselerasi bisnis perusahaan. Yang membedakan antara corporate university dengan public university. Kalau public university itu menciptakan banyak penelitian, banyak mahasiswa yang tujuannya adalah lurus dengan keilmuannya. Kalau corporate university itu sekali lagi adalah suatu learning pusat pembelajaran yang tujuannya adalah untuk mengakselerasi bisnis perusahaan. Nanti akan jelas ketika saya menjelaskan konten dari Nurturing Great People ini. Baik, saya akan lanjut. Hari ini tadi sudah dibacakan oleh Bu Siska, saya akan langsung saja, waktunya 45 menit Bu Siska ya? Ya, betul Pak. Jam, ya. Mudah-mudahan cukup. Ada outline-nya, kami membagi menjadi 3. Yang pertama background-nya, kemudian Telkom Challenge in Entering Digital Era, kemudian Telkom Human Capital Strategy. Jadi seperti permintaan dari teman-teman di Telkom Uni, saya ingin berbagi bagaimana Telkom menurture maupun mendevelop great people-nya untuk menghadapi era digital ini. Kebetulan Telkom sudah cukup lama menyiapkan hal ini, tetapi kemudian dirasakan oleh banyak orang, era pandemi COVID ini mengharuskan transformasinya lebih cepat. Yang tadinya tidak banyak yang berkeinginan untuk mentransformasi ke digital dengan cepat, tapi akhirnya semua melakukan dengan kecepatan yang dapat dikatakan harus bisa mengimbangi pandemi COVID ini. Ini background-nya, saya ingin cepat saja sebagai pesan sponsor untuk teman-teman semua, karena ini tidak hanya dari Telkom Uni. Jadi Telkom Indonesia at a glance yang menjadi induk kami, yang menjadi tadi kalau saya katakan bahwa Telkom Korpu adalah tujuannya adalah mengakselerasi performansi bisnis, maka yang kami akselerasi adalah performansi bisnisnya Telkom. Nah, untuk yang belum tahu bahwa Telkom Indonesia itu satu-satunya, bukan salah satu ya, satu-satunya BUMN di negeri ini yang listed di New York Stock Exchange. Kemudian untuk diketahui bahwa produknya ada yang teman-teman semua pasti tahu, ada Telkomsel yang dapat dikatakan dia coverage-nya 99% dari populasi bangsa ini, di atas 76% BTS-nya udah 3G, 4G, dan seterusnya. Kemudian ada WiFi ID yang saat ini kita punya 386.000 akses point. Dan ada 32,5 juta home pass. Ini ditandai dengan IndiHome. Kemudian jaringan backbone kita, fiber, itu
ada 161,6 ribu kilometer. 161.000 kilometer itu kalau disetarakan, kalau kita ada yang kalau disetarakan, kalau kita keliling bumi ini kira-kira 4 kali keliling bumi. Jadi fiber optiknya Telkom itu 4 kali keliling bumi kalau dibentangkan. Kemudian ada data center 107.000 meter persegi, dan seterusnya. Dan seterusnya, tadi saya katakan ada Indihome ada 11,1 juta, pelanggannya ada 7 juta. Kemudian total karyawan Telkom Group itu saat ini ada 25.888. Tepatnya saya sendiri juga posisi hari ini mungkin juga plus minus di angka itu, karena ada yang baru pensiun, dan kita sedang rekrut orang, anak-anak baru. Nah, itu tentang Telkom, yang itu adalah wajib kami sampaikan sebelum kita masuk ke yang berikutnya. Ini adalah tentang digital trend. Mungkin teman-teman dari kampus sudah sangat memahami tentang digital trend, tentang revolusi industri 4.0, tapi saya ingin mengulang untuk merefresh kembali mengapa sih kita semua itu harus berubah. Ujungnya nanti kenapa kita harus menurture digital talent. Kita tahu ada revolusi industri, itu ada industri 1.0, ada industri 2.0, ada industri 3.0, dan sekarang kita masuk ke industri 4.0. BCG mendefinisikan bahwa era ini adalah the rise of new digital industrial technology yang lebih dikenal sebagai 4.0, yang transformation that make it possible to gather and analyze data across machine, enabling faster, more flexible, and more efficient process to produce higher quality good at reduced cost. Nah, kemudian lebih jelas lagi, revolusi industri ini adalah revolusi that does not change what we are doing. Jadi what we are doing, but it changes us. Jadi tidak hanya merubah cara bagaimana kita melakukan, tapi merubah kita semua. Kita bisa membayangkan revolusi industri 4.0 ini sangat-sangat signifikan dengan perubahan yang terjadi di umat manusia, gitu ya. Di industri 4.0 itu masuk kemana saja? Di kanan World Economic Forum itu dia bilang bahwa 45% current job will be lost due to automation. Contohnya sudah sangat banyak bahwa pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang digantikan dengan automation. Nah, tragisnya 65% of the job we will hire the next generation for in the future do not even exist today. Jadi 60%-nya kita juga belum tahu pekerjaan-pekerjaan apa yang akan yang akan ada di next generation. An example, human machine, teaming manager, drone manager, kemudian garbage designer, yang kemarin-kemarin kita tidak tahu, tetapi muncul dengan tiba-tiba sudah pasti karena keinginan pemakai ataupun
user ataupun umat manusia saat ini. Ini adalah Industrial Revolution 4.0. Kemudian teman-teman semua, saya hanya mengulang bahwa di Indonesian Digital Economy saat ini Indonesia Internet Economy has more than quadrupled at average growth rate 49% in year. Jadi saat ini digital economy contribution di Indonesia itu mencapai 2,9%. Kalau diuangkan sekitar 550 triliun. Ini nggak begitu besar, tetapi perkembangannya yang sangat-sangat menjanjikan dan akan signifikan. Sehingga di Indonesian Digital Economy will be worth itu di tahun 2025 sebesar 124,1 billion US dollar. Ya. Jadi di tahun 2025 kalau kita bulatkan menjadi 125 billion US. Nah, yang saat ini di kisaran 40 billion akan menjadi sekitar itu. Kemudian teman-teman semua, Bapak dan Ibu, para partisipan di sore ini, Indonesian Digital Demography saat ini ada teman-teman kita, anak-anak kita yang di usia 21 sampai 36 itu sejumlah 63,5 million atau 24% dari population. Jadi sangat besar populasinya 24%. The current and future Indonesian population are dominated by millennial atau anak-anak yang punya teknologi savvy. Nah, this make millennial a significant engine of growth of Indonesian digital economy. Jadi milenial ini akan menjadi engine yang signifikan untuk membuat digital economy ini menjadi growth di Indonesia. Ini adalah kondisi Indonesia, dan Bapak dan Ibu, teman-teman semua pasti sudah kenal bahwa digital world is a VUCA. Jadi business world has changed dramatically over the last few decades. Kita kenal VUCA yang saat ini volatility, rate of change-nya, uncertainty, unclear about the present, kemudian complexity, multiple key decision factor, kemudian ambiguity. Yang dimaksud ambiguity adalah lack of clarify about meaning of an event. Ya, inilah challenge dari digital business. Saat ini kita menghadapi era yang disebut sebagai era VUCA. Saya lanjutkan. Nah, kemudian kita semua McKinsey mengatakan dari 2/3 of all business leader believe that their company must pick up the pace of digitization to remain competitive. Sehingga digital transformation mark a radical rethinking of how an organization use technology, people, and process to fundamentally change business performance and customer experience. Di sini saya ingin menggarisbawahi bahwa transformasi kita harus melakukan rethinking yang dipercaya oleh banyak organisasi ketika mentransformasikan ini tidak hanya
transformasi ke teknologinya, tapi teknologi, people, dan proses yang fundamental. Saya lanjutkan. Nah, saat ini kita hidup di era yang disebut sebagai era konseptual. Dan kita preparing for society 5.0. Kalau tadi adalah revolusi industri 4.0, ini 5.0 yang ditandai memang ini semua sudah tahu bahwa dulu ada masyarakat hunting society, kemudian ada agrarian society, dimulai dari agriculture age, kemudian ada industrial age, invention of a steam locomotive, start of mass product, kemudian ada information age. Ini kebetulan era-era teman-teman, ada yang sebagian masuk di era ini, termasuk saya. Ketika era-era saya selesai SMA, waktu itu di tahun 80-an, pertengahan tahun 80-an atau awal 80-an, itu belum banyak orang yang paham detail apa itu jurusan informatika gitu ya di 80-an. Kemudian menjadi booming, kemudian dan seterusnya sampai sekarang. Kemudian ada masa di mana disebut sebagai conceptual age yang ditandai dengan super smart society. Jadi invention komputer itu sudah lewat sebetulnya, sudah lewat. Kita berganti ke conceptual age yang menandai society super smart. Pasti teman-teman semua pasti memahami dan sudah melihat sesuatu yang sangat menarik. Kita lihat bahwa the word lux accommodation provider Airbnb itu tidak punya satupun gedung. Kemudian the most valuable retailer has no inventory. Kemudian Facebook itu the world most popular media owner, tidak meng-create konten, kontennya di-create oleh pemakainya. Kemudian Uber, the world taxi company, tidak punya vehicle, dan seterusnya. Ini sesuatu yang di era-era kemarin belum pernah terfikirkan. Nah, sekarang saya ingin kembali kepada bagaimana Telkom challenge and entering digital era. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi pengetahuan ataupun sekolah-sekolahan paham, kampus-kampus paham apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh industri saat ini. Jadi saya langsung ke industri yang tadinya saya juga sudah bilang ke penyelenggara, saya kalau berbicara dengan base-nya adalah buku dunia kampus, sepertinya bukan area saya saat ini, tapi saya langsung ke kebutuhan industri. Nah, kita melihat bahwa perusahaan Telkom yang dapat dikatakan adalah satu-satunya perusahaan BUMN di Indonesia yang listed di New York Stock Exchange, yang kemudian dianggap pembawa bendera digital di Indonesia. Itu kita lihat dari purpose, vision, dan mission-nya. Kita lihat bareng-bareng supaya kita tahu arahnya kemana industri ini. Kita lihat purpose-nya tidak
sudah bukan mengomong tentang dirinya, tapi sudah ngomong tentang kebutuhan yang lebih besar. Jadi purpose-nya mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing, serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Dari situ, Telkom menurunkan visionnya menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Kemudian kita lihat di missionnya, yang pertama adalah mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Kemudian yang kedua, mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Kemudian yang ketiga adalah mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Jadi kalau kita lihat bersama dari ketiga mission ini, sudah pasti arahnya adalah membangun bangsa ataupun industri digital yang lebih baik dan mewujudkan kesejahteraan bangsa ini berdaya saing, nilai tambah yang terbaik, tapi dengan spesialnya ke arah digital. Kita lihat semua membahas tentang digital. Nah, kemudian sebagai orang Telkom Corporate University, yang dalam hal ini adalah bagian dari human capital, bagian dari human capitalnya Telkom. Sekarang human capital pun masuk ke era human capital 4.0 yang karakteristiknya agility, flexible, cross mobility, collaboration, and idea meritocracy. Jadi ini karakteristiknya membangun human capital 4.0 untuk menyambut dan menyiapkan diri bangsa ini masuk di era digital. Jadi ini bukan lagi teori, tetapi ini yang kita lakukan. Nanti di slide-slide selanjutnya apa yang kami lakukan akan saya jelaskan. Jadi no longer talk about stability, certainty, competition, silo mentality, but creative innovation with systemic big impact. Ini adalah ciri dari industri 4.0. Sudah nggak ngomong lagi certainly, competition, silo mentality, tapi creative innovation dengan impact besar yang sistemik. Yeah. Nah, ini yang terjadi di dunia juga terjadi di Telkom. Human capital challenge-nya kita membaginya menjadi people, culture, organization. Di people-nya kita semua tahu saat ini adanya big generation gap. Millennial will represent half of the workforce di 2020 dan menjadi 3/4 di tahun 2025. Terus kemudian ada kondisi gig economy and gig worker. Kemudian kita investment and return on people. Company are looking to better drive the return on their investment in people. Kemudian culture-nya, kita tahu semua ada teknologi impact on culture, ada wellness program, ada real-time performance management. Kemudian di organization-nya sudah harus berubah juga. Ada organization yang kita kenal sebagai agile, flat, and open organization.
harus digitalize HR, kemudian network of team. Bahwa membangun suatu organisasi atau perusahaan, transformasi perusahaan ataupun organisasi, riset menyebutkan bahwa 62% ditentukan oleh transformasi culture. Maka human capital challenge-nya for Telkom itu ada people, culture, organization-nya. Teknologi, banyak pertanyaan, teknologi ada di mana? Mentransformasikan teknologi itu sebetulnya bukan sesuatu yang sulit, tetapi transformasi people, culture, itulah kunci dari keberhasilan kita mentransformasikan suatu organisasi. Ini dapat saya sampaikan, ini workforce ataupun profile dari Telkom saat ini. Saya lanjutkan saja, tidak terlalu. Terus kemudian ini digital talent yang kami butuhkan. Ada digital talent management direction, terus kemudian ada result-nya, ada digital talent deployment-nya, tapi seperti apa mendevelop dan mendeploy-nya, langsung saja saya di next-nya. The script of digital is analog, analog mean people. Nah, ketika kita mengembangkan atau Telkom Korpu mendevelop orang ataupun manusia Telkom, karena seringkali dikatakan yang membedakan satu perusahaan dengan perusahaan yang lain adalah manusianya. Yang membedakan satu bangsa dengan bangsa yang lain sama itu manusianya. Maka yang utama kita membangun adalah people-nya. Demikian juga bangsa ini saat ini adalah membangun untuk SDM unggul, gitu ya. Nah, ini adalah segitiga atau kita biasa sebut sebagai three-prong, yang isinya adalah area-area mana yang menjadi area kunci pengembangan manusia Telkom maupun BUMN. Di tengah ini ada values-nya ini adalah values-nya BUMN, akhlak. Di dalamnya ada juga the Telkom Way, Nah, yang fundamental setelah kita mengembangkan values yang di tengah ini, ada yang namanya kita mengembangkan leadership kompetensi. Kita lihat leadership kompetensinya based on leadership arsitekturnya adalah managed by head, kemudian itu lihat kompetensi yang dikembangkan ada digital savvy, ada partnering skill, ada negotiation skill, ada opportunity seeking, ada lead by head-nya adalah nurturing people dan fostering. Ini adalah kompetensi-kompetensi yang sebetulnya ini diturunkan dari digital leadership kompetensi. Kemudian yang kedua ada functional technical kompetensi. Ini adalah kompetensi yang kita kembangkan terkait dengan technical, terkait dengan function-function yang dibutuhkan oleh perusahaan ataupun dibutuhkan untuk mengakselerasi bisnis perusahaan. Seringkali orang menanyakan ke kami, saya kemarin juga kebetulan di jam yang sama, jam segini mengisi di Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Dikiranya kami mengembangkan hanya function atau technical kompetensi yang katanya cukup banyak di Telkom, tapi bukan itu. Itu hal yang sepertinya lebih mudah dikembangkan. Tapi ada kompetensi-kompetensi lain yang disebut sini adalah leadership kompetensi, ada professional kompetensi. Nah,
kembali ke fungsional ataupun technical kompetensi, sama juga. Based-nya on job family and digital and ICT. Ya, digital and ICT. Fokusnya pada fokus Telkom Group and involve the application of specialized knowledge, skill, and abilities. Tapi kini kita lihat bahwa base-nya job family-nya adalah digital and ICT. Kemudian ada professional kompetensi. Ini adalah kompetensi-kompetensi that require to be an effective professional required by all employee within the Telkom Group, transcending role and function. Jadi inilah ketiga kelompok kompetensi yang kita kembangkan. Kita mengenal sebagai personalized integrated learning cycle. Saya hari ini tidak membahas 5 siklus yang kita kembangkan, tetapi intinya ada education formal, ada exposure, ada experiential learning. Ujungnya kita lihat bahwa ini ujungnya adalah menyiapkan future digital leader dan internal digital talent readiness. Jadi jelas semua adalah lurus dengan yang tadi purpose, visi, dan misi Telkom. Ya. Ini saya lanjutkan saja, ini adalah leadership roadmap. Nah, kita lihat leadership kompetensinya di Telkom ini mengambilnya dari kompetensi digital kreatif, ekonomi kompetensi, ataupun digital leadership kompetensi, yang isinya adalah conceptual thinking, strategic management, change leadership, creativity, innovation, and entrepreneurship. Sudah lurus, kita mulai dari leadership-nya. Kemudian ini sebetulnya ini adalah sebetulnya dalam tanda petik di CSS-nya Telkom. Ini adalah corporate strategic skenario yang dalam tanda petik sebetulnya ini skenario level atas yang setengah RHS. Jadi kita mengembangkan yang namanya portfolio direction kita, ada digital connectivity, digital platform, dan digital services. Kenapa saya ingin menggarisbawahi di sini? Ini perlu diketahui oleh teman-teman di kampus. Ketika kita ingin diterima di industri, apalagi di era digital ini sebetulnya upaya kami untuk mengelompokkan agar teman-teman di kampus tahu bahwa ada bisnis domain di digital telco ini, karena Telkom ini merubah dirinya dari telco, perusahaan telco menjadi perusahaan digital telco. Transformasi to digital telco need to restructure our business portfolio from dari Times yang dulu menjadi digital connectivity, digital platform, dan digital services. Apa sih digital connectivity? Digital connectivity sepertinya sudah bukan sesuatu yang aneh lagi di Telkom, karena memang Telkom lahirnya di sana. Di sana ngurusin connectivity, urusannya dari fiber optik, teknologi 3G, 4G, satelit, dan seterusnya. Nah, kita mulai agak kelabakan ketika kita dituntut untuk punya banyak expert di digital platform ataupun di digital services. Inilah area yang mestinya teman-teman di kampus, teman-teman di MM harus mengantisipasi. Kebutuhannya ada di sini. Ini kemarin juga saya memberikan masukan ketika teman-teman di Fakultas FRI, Rekayasa Industri, minta masukan ke saya untuk kurikulumnya. Sudah bukan eranya lagi banyak teori-teori tetapi tidak lurus dengan kebutuhan industri. Digital platform itu apa saja sih? Ada ngomong
DC and Cloud, kemudian Big Data, IoT, Security, Virtual Reality, Augmented Reality, dan seterusnya. Ini adalah digital platform. Kemudian digital services itu terkait dengan enterprise, customer, dan personal customer. Apa saja sangat-sangat beragam. Nah, ini yang di atas ini kita semua, Telkom maupun bangsa ini dapat dikatakan masih sangat kurang expertnya. Jadi inilah area yang teman-teman semua harus dalamin agar bisa yang pertama diterima di industrinya, yang kedua kita ikut berperan dalam membangun bangsa ini. Nah, bahkan ini sesuatu yang masih setengah RHS ya. Kami sudah menurunkan yang disebut sebagai digital skill metric. Ada kelompok strategi, ada kelompok desain, ada kelompok build, ada kelompok operate. Sangat banyak, ini ada 75 digital skill metric yang ketika teman-teman semua dari kampus bisa mensupport, alangkah bagusnya, karena ini yang saat ini dibutuhkan ketika bangsa ini ingin masuk dan berperan di era digital. Yang di bawah ada digital connectivity, ada digital platform, ada digital services. Ini yang kemarin saya juga sampaikan ke teman-teman di MM. Terus kemudian di bawah sendiri ada kompetensi atau teamwork, communication, agility, critical thinking, customer centric, fostering teamwork, dan nurturing people. Ya. Ini Telkom Digital Skill Metric. Ya. Pasti di luaran kalau ingin berkembang menjadi benar-benar perusahaan yang raksasa di digital, kompetensinya tidak jauh-jauh dari ini. Ya. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai digital way of working atau agile. Kalau dulu zaman pasti familiar, zaman saya juga dulu kita mengenal yang disebut sebagai waterfall, tahapan di mana orang harus mendefine, kemudian membuild, terus kemudian masuk ke release, terus kemudian nanti berulang lagi dengan risiko yang di depan-depannya lurus saja baru dia akan. Sekarang sudah tidak eranya lagi, kita eranya adalah agile. Jadi ketika saya ngomong sama teman-teman di kampus, berapa lama teman-teman bisa melakukan riset untuk yang ini? Ketika ngomongnya 2 tahun, Pak, 1 tahun, Pak, wah udah ketinggalan zaman. Industri nggak bisa seperti itu saat ini. Industri butuhnya seperti ini, dari define, build, release. Kalau nanti ada yang mesti diperbaiki, masukkan ke pasar, ada yang diperbaiki, langsung define lagi, build, release lagi, dan seterusnya. Sehingga itu juga harus menjadi cara berpikir ataupun menjadi mindset teman-teman yang saat ini ada di kampus. Agile metodologi itu adalah iterative development approach, kemudian isinya adalah small dedicated team, degree coordination and synchronization. Organisasinya pun kita sekarang sudah mengarah dan sudah memulai dengan apa yang disebut sebagai squad dan chapter. Jadi tidak ada lagi kotak-kotak, tapi sekumpulan orang yang punya kompetensi yang tinggi, yang sama, itu terkumpul menjadi suatu chapter. Kemudian pekerjaan-pekerjaan, project-project itu terkumpul namanya menjadi squad. Jadi squad ini, jadi chapter itu tidak terkotak, tapi dia bisa digunakan oleh berbagai squad. Ya. Kemudian kumpulan dari squad itu ada yang disebut sebagai tribe. Yang kemudian beberapa dikenal ada orang yang sebagai koordinatornya atau sebagai komandannya itu adalah tribe lead.
ini adalah digital way of working yang disebut sebagai agile. Waktu saya tinggal berapa menit, Bu Siska? 5 menit lagi ya, Pak. Oke, ya ini agak aman berarti. Kemudian ada yang disebut sebagai digital metric implementation. Kita tidak mengenal lagi, mudah-mudahan nantinya semua semua jenis pekerjaan tidak hanya sekarang kan biasanya orang selalu ngomongnya KPI ya, Key Performance Indicator. Tetapi yang kita sedang dan harus siapkan ada metodologi penelitian yang disebut sebagai OKR atau OKR. Ini adalah Objective and Key Result is a goal setting methodology driven by outcome. Jadi yang mendrive-nya adalah outcome-nya. It just measure what matter. Jadi objektifnya, jadi yang disebut sebagai outcome itu yang membedakan adalah gini. Ketika dulu kita punya suatu project misalnya, kita bikin suatu aplikasi, maka yang disebut sebagai KPI-nya adalah aplikasi kita jadi 100%. Kalau OKR bukan seperti itu. Yang menjadi OKR-nya adalah aplikasi kita diterima oleh user dengan level bintangnya bagus gitu ya. Apapun kita ngomong bahwa aplikasinya bagus, tapi di level implementasi usernya tidak mengatakan bagus, maka OKR kita belum tercapai. Gitu. Itu yang paling gampang. Walaupun definisi OKR sangat banyak, tapi paling gampangnya adalah itu. Misalnya adalah NPS-nya 9.5, customer retention-nya 80-90%, dan seterusnya. Ya. Nah, selain yang itu, kita juga harus menyiapkan yang namanya culture, way of working. Karena saya tadi dapat katakan, ketika kita mentransformasi teknologi adalah bukan sesuatu yang, walaupun bukan ngomong gampang ya, tapi yang menjadi kunci utama adalah mentransformasikan culture atau way of working. Jadi di Telkom banyak sekali aplikasi, kemudian ada Telkom Way, ada Telkom Coach, kemudian dan seterusnya, ada digital innovation yang secara masif kita akselerasi, kemudian flexible working arrangement, enhanced knowledge management system, dan seterusnya. Ini adalah the Telkom Way, yang kemudian metode-metode hack idea kita juga sudah membantu teman-teman di kampus untuk bagaimana kita merunning hack idea. Kita punya di dalam itu ada yang namanya Amuba. Ini adalah kelompok-kelompok kecil yang bisa disusun oleh karyawan sendiri. Tujuan akhirnya adalah membuat produk yang diterima atau produk baru yang bisa diterima oleh user dalam kelompok-kelompok kecil atau startup di perusahaan yang tujuannya adalah mengakselerasi performansi bisnis digital. Nah, ini juga innovation journey-nya Telkom sangat panjang, saya sebutkan sampai idenya di tahun ini ada 1.882 ideas. Nah, itu semua harus dibarengin dengan implementasi new work environment digital. Kita lihat kantor-kantor Telkom saat ini semua open workspace, nggak ada lagi komputer, nggak ada lagi meja untuk pribadi. Siapa yang datang boleh menempatin di mana saja. Barang kita masuk di locker, ini yang di TLT, dan seterusnya. Semua open workspace, kecuali
para teman-teman yang dipercaya untuk levelnya BUD-1 atau Vice President dan seterusnya yang punya ruangan, itu pun ruangannya kecil, di kaca semua sehingga terlihat. Nah, ini adalah implementasi new work environment yang sudah pasti. Nah, ini adalah human capital melakukan transformasinya. Semua HR application sangat banyak dalam satu dalam satu aplikasi besar. Di dalamnya kita akan masuk kemana-mana. Ini untuk aplikasi untuk operationnya HR yang tidak ada satupun saat ini yang menggunakan administrasi dengan kertas ya. Apa saja ada di sana, mulai mencari teman, melakukan SPPD, apalagi mendaftarkan training, melihat urutan kita urutan kita di talent management dan seterusnya. Nah, kita juga punya aplikasi Diarium, share information dan seterusnya. Ini cuman saya ingin ini dalam tanda kutip kayak pamer aja. Di Korpu kita punya Cognition Video, the gateway to human knowledge in your hand. Jadi semua human knowledge bisa dari tangan kita. Ada 2.135 video posisi bulan kemarin. Ada 435 course. Kemudian ada 33.000 repository dan seterusnya. Ini semua menunjukkan bahwa kita sudah mentransformasikan ke era digital. Ini aplikasi-aplikasi dan seterusnya. Jadi itu Bu Siska, sepertinya waktunya sudah pas 45 menit. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan dengan diskusi. Silakan Bu Siska. Ya, baik. Terima kasih Pak Bambang penjelasannya yang sangat lengkap ya, mulai dari teorinya juga ada tadi Pak ya, dan juga apa yang telah Telkom lakukan. Baik Ibu Bapak semua, sebelum kita masuk ke tanya jawab nih, saya mau menyapa-nyapa dulu nih yang sudah hadir. Alhamdulillah sudah hadir Kaprodi UNER Erlangga ya, Pak Ganjar Pemananto. Selamat sore Pak. Dan kemudian juga ada Kaprodi dari Universitas Sriwijaya, Dr. Marlina Widianti. Selamat sore Bu yang sudah hadir. Dan sudah hadir juga Alhamdulillah di sini Dekan FEB, Telkom University, Dr. Ratri Wahyuning Tias, dan juga dosen-dosen Terima kasih Bu Bapak yang sudah hadir. Ada Pak Dr. Palti, Pak Dodi, Bu Dian, terus ada Bu Maya tadi saya lihat, dan Bu Iin. Terima kasih Bu Bapak yang sudah hadir, dan juga Ibu Bapak semua Alhamdulillah sudah hadir di sini. Baik Pak Bambang, ada beberapa pertanyaan dari peserta. Pak Tias bisa tolong ditampilkan PPT-nya? Ya, ini pertanyaan pertama Pak dari Pak Jaja Sarjana. Ini Pak Jaja ini kelihatannya lulusan Tell You ya Pak, yang ada di video tadi ya Pak ya. Pak Jaja, pertanyaannya Pak Bambang, dalam bukunya HRM in Knowledge Economy, Mark Legnick-Hall dan Cynthia Legnick-Hall mengatakan belakangan ini fungsi manajemen sumber daya manusia di banyak organisasi bersifat dangkal. Mereka cenderung hanya berusaha melakukan pekerjaan rutin secara lebih baik dan efisien daripada mengevaluasi peran dan kontribusi mereka dalam rangka menyongsong era bisnis baru menuju human capital management. Bagaimana Telkom menyiasatinya dari sisi people, proses, dan teknologi? Mangga Pak Bambang. Jangan-jangan ini pertanyaannya Pak Jaja ini. Pak Jaja ini kayaknya kenal banget deh sama saya. Jangan-jangan pertanyaannya Pak Jaja ini ditulis sebelum saya menyelesaikan itu tadi presentasinya. Kebetulan ini bukannya menyombong ini. Saya tidak mengalami bagaimana mengelola SDM atau yang disebut sebagai di Telkom HCM yang kalau di definisi Pak Jajang ini sangat dangkal ya.
Bahkan kami selalu mengatakan bahwa people process technology itu adalah suatu serangkaian yang sebetulnya kalau dalam buku saya itu saya menambahkan, tulisan saya di mana ya lupa saya, itu tidak hanya PPT Pak. Jadi people, process, teknologi, dan culture. Atau ada orang yang mengatakan culture itu masuk di proses, bukan seperti itu. Jadi Telkom sudah menyiapkan framework, tidak hanya menyiapkan. Presentasi saya tadi masih keluar nggak ya? Presentasi saya masih keluar. Mungkin bisa ditampilkan Pak Tias atau Pak Bambang yang mau share. Sebentar, masih keluar nggak ya? Wah, sorry. Presentasi saya masih keluar. Oke. Masih keluar ini, Bu Siska? Nggak muncul, Pak. Oh, nggak muncul ya? Nggak muncul. Kok nggak muncul ya? Sebentar. Oke. Atau mau dari saya aja, Pak? Boleh. Bentar, Pak. Harusnya keluar. Bentar ini keluar gini, Mbak Bu Siska. Biar gampang. Oh iya, silakan Pak. Keluar ya? Iya, ada Pak. Keluar, oke. Oke, saya teruskan. Jadi sebetulnya ini semua bagian dari yang saya sampaikan tadi. Pertanyaannya Pak Jajang ini. Saya kecilin dulu ini. Sorry. Ada nggak ya di sini ya? Nah, ini aja, dari sini saja. Ini adalah bagaimana human capital challenge for the yang di Telkom. Telkom itu ada permasalahan ini umum di perusahaan-perusahaan di HR, ada people, culture, organization. Saya mulai dari people. Big generation gap. Milenial itu represent nantinya di tahun 2025 itu 2/3 dari jumlah karyawan ataupun jumlah workforce-nya adalah milenial. Nah, untuk itu sebetulnya banyak sekali kita punya kebijakan yang berpihak pada milenial. Bukan berarti melupakan pegawai-pegawai tua seperti saya ini ya, milenial. Karena kita menyadari bahwa saat ini ada fenomena gig ekonomi dan gig worker. Ya. Tidak lagi eranya, kemudian ketika saya mewawancarain calon karyawan yang masuk, tidak lagi eranya bilang, kamu mau bekerja di Telkom sampai pensiun, loyalitas tidak diukur dengan itu. Banyak sekarang anak muda yang datang dengan kompetensi yang cukup tinggi, yang dia berani mengatakan bahwa saya masuk Telkom hanya cukup 5 tahun. Setelah itu, saya akan meng-create bisnis saya. Banyak juga yang mengatakan di Telkom hanya mencari pengalaman bagaimana hidup di korporasi, gitu ya. Sehingga ketika mulai dari saat kita rekrut, sudah sangat berbeda dengan rekrut-rekrut yang banyak perusahaan lakukan. Jadi kita sangat sadar dan kita juga menyadari bahwa saat ini ada persaingan yang cukup ketat di dalam memperebutkan talent. Kita tidak hanya menunggu orang mengirim lamaran ke Telkom, bahkan Telkom menghadang orang-orang di kampus. Kita juga pernah roadshow di sekolahan-sekolahan top, bahkan kita menghadang teman-teman adik-adik kita yang lulus dari sekolahan, dia dapat beasiswa LPDP. Kita menghadang, jadi kita tidak menunggu
orang melamar. Itu dari sisi people sejak awal sudah kita persiapkan. Kita juga punya yang namanya socio-digi leader. Jadi di sana kita melakukan suatu semacam competition. Anak-anak muda punya ide sebagai digital leader yang peka terhadap sosial. Dia punya ide, dia bisa memasukkan ide ke Telkom, terus kemudian kita seleksi. Belum menjadi apa-apa, biasanya sampai 50 grup yang kemudian kita berikan akselerasi, kita berikan training bagaimana mengelola bisnis, dan seterusnya. Bayangkan itu 50 kali rata-rata 3 orang, 50 kali 3, 150 orang kita didik. Itu tidak menjamin dia nanti masuk Telkom. Setelah kita seleksi lagi, terakhir biasanya ada 10 besar. 10 besar kali 3, 30 orang. 30 orang itu kita beri privilege dia boleh masuk Telkom. Itu pun nggak semua orang mau masuk Telkom. Itu pun kita bebaskan. Padahal dia sudah kita didik selama 3-6 bulan. Jadi sangat-sangat berbeda sekali mulai dari cara kita rekrut, tidak seperti yang biasa-biasa dilakukan. Kemudian di culture juga seperti itu. Tadi saya bisa dilihat di gambar-gambar di Telkom itu saat ini sudah tidak ada yang namanya ini mejanya orang, ini mejanya dan seterusnya. Culture agile, culture flat dan open organization sudah sangat-sangat kental di Telkom. Anak-anak muda, walaupun sebelum era COVID ini sudah bebas, punya kebebasan untuk menentukan jam kerjanya sendiri. Apalagi teman-teman di Amuba, karena Amuba itu adalah anak-anak muda yang bikin startup bisnis di dalam Telkom. Dia kita kasih modal untuk merunning startup bisnis yang dijalankan di Telkom. Nah, ini semua adalah belum lagi di organization-nya. Kita kenal agile, flat dan open organization. Kemudian dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa human capital-nya sudah sangat berbeda, Pak Jaja. Sangat-sangat beda definisi dengan yang tadi disampaikan Pak Jaja. Jadi kita mulai dari saat rekrut, terus kemudian bahkan kita sekarang ada yang namanya digital talent, digital talent management sendiri. Jadi yang orang-orang yang direkrutnya sebagai talent digital itu diperlakukan sangat berbeda dengan ketika perusahaan memperlakukan saya, ya gitu ya. Ini kita lihat terus kemudian dan seterusnya kemudian. Nah, ini tadi kita lihat bahwa cara membangunnya pun sudah sangat berbeda. Jadi itu, Bu Siska, kalau bicara itu tadi bisa sampai besok pagi, mendalaminya itu bisa sampai besok pagi. Mudah-mudahan menjawab dari pertanyaan Pak Jaja tadi. Lanjut, Bu Siska. Ya, terima kasih Pak Bambang. Terima kasih juga Pak Jajang sudah mengajukan pertanyaan ya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini dari Ibu Triwidarmanti. Ya, mungkin Bapak ini juga kenal kali ya, nih dosen FEB Telkom University ya. Pertanyaannya, dalam transformasi digital menurut Bapak manakah yang paling besar peranannya? People, proses, atau teknologi? Manakah yang duluan dibangun dan dipersiapkan untuk melakukan transformasi? Baik, jawabannya itu gampang. Apalagi untuk Bu Triwidarmanti, jawabannya sangat gampang. Yang di urutan pertanyaan itu sudah diurutkan sesuai dengan prioritinya. Ya. Kayaknya dia sudah tahu itu jawabannya. People, proses, teknologi. Seperti tadi saya sampaikan bahwa transformasi di era digital itu
mentransformasikan teknologi itu mudah. Teknologi tinggal bisa beli. Mentransformasikan proses juga bisa. Tapi yang utama adalah bagaimana kita mentransformasikan orang-orang menjadi bermindset digital. Mindset digital itu bukan hanya mindset teknologi digital, tapi mindset bagaimana memanage orang, bagaimana memanage organisasi yang lurus dengan cara-cara atau gaya digital. Itu. Jadi itu jawabannya singkat. Kalau belum puas bisa lewat WA atau Iya nanti Tri silakan langsung WA Japri aja ya Pak ya. Ya. Lanjut. Ya, selanjutnya mungkin bukan pertanyaan tapi pernyataan kali ya dari Bapak Ganjar Premananto. Ini Kaprodi Universitas Erlangga, Erlangga Pak. Iya. Salah satu tantangan kita adalah bahwa walaupun bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa dengan bonus demografi yang besar, data menunjukkan Global Innovation Index kita masih rendah. Demikian juga indeks HAKI-nya. Butuh terobosan kerjasama Telkom dan APMMI. APMMI itu Aliansi Prodi MM Indonesia, Pak. Pak Ganjar termasuk salah seorang ketuanya, Pak, untuk membangun talent Indonesia yang inovatif dengan banyak karya HAKI-nya. Yuk Pak Bambang, kita bekerja sama membangun Indonesia sebagai bangsa inovatif, bukan hanya bangsa konsumtif produk inovatif. Gitu. Ya. Terima kasih Pak Ganjar. Siap. Selalu siap. Telkom selalu siap. Telkom Korpu siap. Jadi ini bukan untuk ngiming-ngimingin yang lain. Di minggu yang lalu saya melakukan kesepakatan dengan terutama dengan namanya yang dekat adalah Telkom University untuk saling membantu. Jadi Telkom University kami Telkom ingin di sana menjadi digital talent incubator. Digital talent incubator. Nanti kita mencoba ini selanjutnya nanti. Tapi di awal kini kita juga harus banyak berdiskusi Pak Ganjar. Saya mempercayakan Telkom University untuk mencetak tahun ini 400 talent digital. Jadi namanya, pekerjaannya adalah Digital Talent Incubator. Pembiayaannya, anggarannya penuh dari kami, dari Telkom Korpu, untuk di minggu ini teman-teman di sana sudah melakukan seleksi untuk 1.000 orang yang nantinya mungkin yang akan diinkubasi ada 400 sampai 500 dan kami berharap di bulan Desember sudah keluar talent-talent minimal 400 orang. Nah, untuk itu sebetulnya tidak tertutup dengan hanya Telkom Uni, Pak Ganjar. Nah, ini bagus banget ini karena APMMI-nya sudah siap untuk bekerja sama. Kami tidak menutup kemungkinan dengan perguruan tinggi yang lainnya karena sebetulnya yang saya sampaikan tadi, digital talent itu tidak hanya kebutuhan Telkom, tapi itu adalah kebutuhan bangsa. Kebutuhan bangsa. Siap Pak Ganjar, kita bisa tindak lanjutin Pak Ganjar. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol seperti apa kita bisa berkolaborasi khususnya untuk pembangunan bangsa ya Pak Ganjar. Itu Bu Siska. Terima kasih Pak Ganjar. Ya Pak Ganjar, mungkin bisa kita fasilitasi dengan meeting bersama ya APMMI dengan Pak Bambang. Nanti kita atur ya, kita schedule ya Pak Ganjar ya. Banyak riset di bisnis digital ini yang kami butuhkan, yang kami sendiri kewalahan lah kecepatan. Tapi intinya itu, kalau riset di dunia bisnis kan tidak seperti riset di sekolahan yang butuh waktu berlama-lama karena kebutuhan bisnis ada di depan mata ya. Ketika kita telat, ya udah telat. Gitu Bu Siska. Ya lanjut.
Baik, ini pertanyaan berikutnya dari kenalan Pak Bambang juga dari Pak Dodi Tricahyono, dosen MM Telyu. Agile Today Challenge untuk kacamata linear past point of view adalah chaos, Pak. Nah, bagaimana caranya agar agile itu bisa dikendalikan agar output dan outcome bisa diperoleh dengan cepat dan tepat? Apakah perlu ada batasan, ruang lingkup, atau apapun yang membatasi suatu masalah? Kebutuhan manajer seperti apa, Pak, yang dapat mengendalikan proses agile ini? Makasih, Pak Bambu. Ya. Ini kayaknya ilmunya lebih tinggi nih yang nanya. Pak Dodi, jadi sudah pasti manajer seperti apa yang dapat mengendalikan proses yang agile? Yang pertama adalah manajer yang paham sebetulnya definisi agile itu apa dan bagaimana mengimplementasikannya. Ya. Agile bukan berarti terus kemudian chaos ya Pak. Tapi contoh dari agile tadi itu saya sudah memberikan di Telkom ataupun di Telkom Korpu, ada beberapa pekerjaan yang sebetulnya di kotaknya nggak ada. Kotaknya nggak ada, kita ganti dengan yang disebut sebagai, saya tadi izin saya share screen lagi. Mana ya screen saya? Masih ada ini screen saya? Screen saya kelihatan? Pak Tias mungkin yang Pak Tias di itu dulu, ya. Silakan Pak, di-share lagi Pak. Coba di digital way of working, di tadi, sebentar, saya keluar dulu sebentar. Saya keluar dulu. Continue. Nah ini ini adalah digital way of working agile. Jadi berangsur-angsur organisasi yang di tempat kami pun di Korpu saat ini saya mengendalikan 13 senior manager atau 13 GM. Berangsur-angsur akan berkurang karena kotaknya senior manager atau GM itu kita gantikan dengan yang namanya squad. Squad itu berdasarkan produknya. Ada satu squad, maka dia pegang satu produk. Orang yang ada di squad itu tidak hanya mensupport squad tersebut. Karena dalam di kompetensi orang yang punya kompetensi sama itu dikumpulkan dalam satu chapter. Sehingga orang yang di sini sebagai ini saya tadi bintang, di squad ini menunjukkan dia kayak project-nya lah, ataupun ditandai dengan dia punya produk apa. Misalnya kita punya produk academy leadership, jadi squad leadership. Orang-orangnya yang tadinya di dalam academy leadership ada manajer ini, maka sudah nggak ada lagi, tapi adanya chapter-chapter. Orang yang jagoan desainer, jagoan di deployment, jagoan apa itu masuk di chapter-chapter ini. Sehingga ini yang tanda bintang ini, seorang ini bisa masuk di squad ini, tapi dia juga masuk di squad yang lain sebagai anggota. Dan begitu seterusnya. Ini adalah contoh organisasi yang agile yang kita sekarang di dunia dikenal sebagai chapter dan squad. Squad ini ketika saya sebagai sekarang senior general manager, saya cukup menjadi lead, tribe lead. Tribe lead saya sebagai tribe lead ini saya juga bisa sebagai di tribe yang lain. Tidak harus chaos, Pak Dodi, tetapi yang penting desainnya ini harus benar-benar kita sepakati turunnya dari atas, dan yang utama adalah menentukan performansi dia seperti apa menilainya. Itu yang lebih penting, Pak Dodi. Jadi nggak tahu di dunia sekolahan, sepertinya di sekolahan juga
menganut sistem seperti ini. Seorang dosen fleksibel, dia masuk di squad apapun, ini namanya squad, mungkin dia di prodi manapun dia bisa ngajar, berdasarkan chapter ataupun kompetensi dia. Itu Pak Dodi. Singkatnya seperti itu. Lanjut Bu Siska. Nanti kalau kita perlu diskusi, Pak Dodi pasti tahu tempat saya ya Pak Dodi. Sangat tahu Pak Dodi tempat saya di mana. Ya, Bu Siska. Baik Pak Dodi ya, jawaban dari Pak Bambang. Nanti Pak Bambang kita undang hari Senin nih Pak, kita mau dapat pengampuan Pak. Ya. Bisa ketemu Pak Dodi. Ya, selanjutnya dari Yanardian Agrianto, ini mahasiswa baru MM dari TELU Pak. Ya. Dengan merebaknya COVID-19 dan maraknya WFA, apakah ini akan menyebabkan pola disrupsi kerja yang baru? Dan bagaimana Telkom mengantisipasi munculnya kondisi ini yang memungkinkan memunculkan adaptasi pola kerja yang baru sehingga dapat mempertahankan serta meningkatkan performansi kerja karyawan? Terima kasih. Menyebabkan pola disrupsi. Nah, ini Mas Yanardian ini MM-nya Telkom ya? Betul Pak, baru masuk Pak. Oh baru masuk. Boleh tahu nggak fresh graduate atau dia dari punya latar belakang industri di apa? Mangga Pak Yanardian bisa langsung bicara kali ya. Silakan Pak Yanardian. Ada pertanyaan langsung nih dari Pak Bambang. Supaya saya bisa menjelaskannya lebih mudah. Atau untuk umum aja nggak apa-apa. Jadi gini. Ya untuk umum aja kali Pak. Umum aja. Jadi gini. Memang dapat dikatakan bahwa transformasi digital W ini ada yang paling berjasa untuk mempercepat transformasi ini. Kalau dulu yang ngomong transformasi digital ini adalah Telkom dan kawan-kawan yang ketika diminta oleh BUMN mana-mana kita menjelaskan seperti apa working from yang dulu kan dikatakan dunia dalam genggamanmu, termasuk juga di Telkom bahwa bekerja kita cukup dengan handphone, mulai saya absen, mulai saya mengagendakan hari, kemudian melakukan dan seterusnya, meng-approve surat, meng-approve izinnya orang, SPPD dan seterusnya. Maka ketika saya menjelaskan kayak gitu ke teman-teman di BUMN lain ataupun apalagi di ASN, selalu bilangnya, itu kan Telkom bisa melakukan itu. Kalau kami bagaimana gitu kan? Budaya kami belum itu. Nah, ada yang sangat berperan untuk mempercepat transformasi itu, yang paling berjasa, itu yang disebut sebagai COVID-19 ini. Jadi transformer yang nomor 1 di dunia saat ini adalah COVID-19 ini. Nah, sudah pasti di perusahaan-perusahaan yang sangat jauh dari digital, ini salah satu bentuk bukan mendisrupt ya, tetapi mentransformasikan. Kalau mendisrupt itu dia yang kecil menggerogotin yang gede dalam arti positif, sesuatu bisnis yang kemudian digantikan oleh bisnis lain, bahkan termakan. Tapi kalau yang ini adalah transformasi, bukan disrupt kerja yang baru, tapi transformasi cara kerja baru. Banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan, termasuk di dunia sekolahan ini. Kita melihat bahwa kalau di corporate university itu kita punya yang namanya learning value change, model learning need diagnosis, learning need diagnosis, learning design and deployment, learning development, terus kemudian yang terakhir adalah learning impact measurement. Itu sebetulnya kalau di Telkom kebetulan kita semua sudah under LMS, Learning Management System. Nah, dengan seringkali ketika saya ditanyain baik orang benchmark ataupun
sharing saya di BUMN, ketika saya jelaskan itu ya seperti itu jawabannya. Nah sekarang semua orang ingin mengadop hal yang sama seperti itu, termasuk ketika Telkom Korpu, terus kemudian kemarin mengajak Telkom University, Pak Kasat ingin itu diberlakukan di sekolahan-sekolahnya Angkatan Darat. Yang di Bandung ini ada namanya apa? Universitas apa Cimahi itu? Universitas Unjani, Pak. Unjani. Nah, Unjani maka karena skupnya adalah skup universitas, terus kemudian kami mengajak Pak Rektor. Jadi itu bukan disruptif, tapi itu adalah transformasi cara kerja baru. Itu Mas Pak Mas Yanar ya, Mas Yanar. Itu Bu Siska. Baik, Pak Bambang. Ada satu pertanyaan lagi, Pak Bambang ya, nggak apa-apa ya Pak Bambang, walaupun Ya, sudah enggak. mepet. Ini dari Pak Teguh Ari Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya mengenai strategi untuk melakukan transformasi dalam suatu perusahaan yang masih mempunyai bisnis as usual yang besar dan mulai menurun. Bagaimana strategi execution terhadap corporate transformation dalam hal membuat inovasi produk-produk baru untuk new stream revenue digitalnya. Bagaimana cara membuat manajemen Telkom Group agar bisa komit mendukung pelaksanaan transformasi digital dalam pembuatan wadah inovasi dalam Tribe, Squad, dan lain-lain. Dalam hal ini terkait penggunaan resource business as usual dan resource budget pengembangan produk-produk baru digital. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Ini katanya bahasa Telkom banget ini, Pak. Bahasa Telkom banget ya. Jadi kalau yang namanya ya ini, jadi namanya apapun strategi execution itu akan berhasil kalau turunnya top down. Ya. Top down itu artinya memang itu apalagi di korporasi besar. Ketika top down akan berbeda di level-level berikutnya. Nah, kemudian top down itu tidak hanya diomong saja, tetapi komitmen dari topnya. Ketika topnya ikut ke situ, maka ini masyarakat Indonesia di mana-mana juga seperti itu. Maka yang lainnya akan dengan mudah untuk mengikutinya. Ketika menjadi top down, maka dia kalau di Telkom kan jelas menjadi CSS. CSS itu Corporate Strategy Scenario ya. Ketika sudah ada CSS-nya, maka semua yang merasa sebagai orang Telkom yang berarti harus tunduk kepada sana gitu ya. Tunduk kepada sana. Kalau nggak mau tunduk ke sana ya nggak apa-apa. Tapi ya monggo sebaiknya nggak di Telkom gitu ya. Nah, intinya adalah itu tadi harus turunnya top down, kemudian didefinisikan menjadi strategic skenario, terus kemudian corporate transformation membuat inovasi produk baru untuk new stream revenue. Cara mentelkom agar bisa komit mendukung pelaksanaan transformasi digital itu adalah tadi sudah saya bilang top down, kemudian pembuatan wadah inovasi. Sip, thank you. Ya, resource budget pengembangan produk baru digital. PAU bisnis dalam hal ini terkait penggunaan resource PAU dan resource budget pengembangan produk-produk baru digital. Terima kasih ya. Nah, ketika turun dari CSS, kemudian kan diturunkan sampai dengan kontrak manajemen dan biasanya sudah ada alokasinya. Alokasi bisnis anggaran di Telkom itu kan pasti turunannya adalah activity, no budget no activity atau no budget no activity. Jadi intinya adalah kalau pertanyaan ini semuanya adalah top down. Top down, ketika top down maka akan mudah implementasi, termasuk top down-nya tidak hanya dikatakan saja, tapi betul-betul punya komitmen untuk ikut di sana. Itu, Bu Siska.
Baik, terima kasih Pak Bambang dan juga Ibu Bapak semuanya. Mengingat waktu yang sudah mencapai angka 5 dan berakhir bisnis seminar series kita kali ini. Terima kasih kepada Pak Bambang atas materinya dan juga Ibu Bapak semua yang telah hadir. Sebelum saya tutup, kita akan ada sesi foto bersama. Silahkan Ibu Bapak semua dibuka ini videonya ya, start video. Kita akan ambil foto bersama sebagai dokumentasi kita berkumpul di hari ini. Pak Tias, bagaimana? Sudah siap Pak Tias? Ini pesertanya udah mulai menunjukkan diri dan sudah segar-segar ya semuanya walaupun sudah sore begini. Ini katanya mau menyambut long weekend nih, udah pada bahagia nih semuanya, udah siap-siap mau liburan. Ya, Pak Tias gimana? Sudah bisa kita mulai? Sudah siap, Bu. Ya, sesi untuk foto yang pertama, 1, 2, 3. Ya, selanjutnya berapa kali Pak Tias? 4 kali, Bu. 4 kali. Ya, yang kedua 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Ya, dan slide selanjutnya 1, 2, 3. Ya, terima kasih Pak Tias atas bantuannya. Baik, Ibu Bapak semua, sudah sampai kita pada penghujung acara bisnis seminar series kali ini yang keempat. Terima kasih Pak Bambang materinya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa human talent management itu bertransformasi seiring dengan perubahan teknologi dan dalam setiap perencanaannya itu harus disertai juga dengan perencanaan implementasi, kemudian juga ada teknologi yang mendukung bagaimana memanage people itu, dan Telkom alhamdulillah sudah berhasil, saya bisa bilang berhasil ya Pak ya untuk melakukan ini, karena kan Telkom juga termasuk salah satu BUMN yang memberikan kontribusi, BUMN yang memiliki 3 kontribusi profit bagi Indonesia ya Pak ya. Setelah BRI, Telkom, kemudian Pertamina ya Pak, kalau saya nggak salah di triwulan kedua ini. Demikian Ibu Bapak yang sudah hadir, terima kasih atas kehadirannya Dekan FEB dan Bapak Ibu dosen MM dan juga Pak Ganjar selaku Ketua APMMI yang menginisiasi kegiatan bersama ini, dan juga Ibu Marlina, Kaprodi MM dari Universitas Sriwijaya, dan Ibu Bapak semuanya, dosen MM dan Kaprodi se-Indonesia dan juga mahasiswa MM se-Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat, dan sampai ketemu di bisnis series seminar yang kelima. Saya tutup pertemuan kita kali ini dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siska, teman-teman semua. Peserta, mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya dan jawabannya belum memuaskan, boleh WA. Kalau di Telkom biasanya dikenal sebagai Pak Bambu aja. Bu Siska tadi. Ya. Terima kasih ya Bu Siska semua. Ya Pak Bambang, terima kasih semuanya. Ya Bunda, terima kasih semuanya. Pak Ganjar. Terima kasih. Makasih Pak Ganjar. Terima kasih Pak Bambang, Bu Siska. Mudah-mudahan Surabaya aman. Insya Allah bulan depan Bu Marlina yang ada ini. Insya Allah, insya Allah. Ya. Mudah-mudahan Surabaya aman ya Pak Ganjar ya. Amin. Insya Allah. Amin. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum, pamit. Terima kasih ya Pak atas materinya. Sehat ya. Ya, makasih. Saya keluar ya, izin ya. Iya, makasih Pak Bambang. Siska. Ya Bunda, sehat-sehat Bunda. Bulan depan giliran kita ya. Iya dong, gantian Bu. Nyerempet ke bisnis saja nanti, ke hukum bisnis. Materinya siapa materinya? Langsung Bunda aja ya. Jangan, kita kan baru selesai itu S2-nya hukum. Nanti aja, kalau kita kasih orang dulu. Ya, makasih.